diantaranya ada dua faktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah diantaranya ada 4, yaitu yang pertama adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa, perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta kemajuan yang pesat yang diperoleh oleh dinasti Bani Abbasiyah sejak periode pertama mendorong para penguasa untuk hidup mewah, sehingga kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Para penguasa ingin lebih mewah daripada para pendahulunya. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kekuasaan. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dimulai sejak zaman Al-Ma'mun dan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Parsi. Setelah Al-Mutawakil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Yang ketiga yaitu konflik antar agama. Konflik antar agama ini pada dasarnya adalah hasil propaganda dari orang-orang Persia pada ajaran Manunisme, Zoroastrianisme, dan Mazdaisme, sehingga muncullah golongan yang bernama Sindik. Konflik umat Islam dengan golongan Sindik dimulai dari yang sederhana seperti polemik tentang ajaran hingga pada kekerasan dan peperangan, sehingga mengakibatkan bertumpahnya darah di antara kedua belah pihak. Namun bukan hanya orang Islam dengan kaum Zindik saja, namun dalam setiap aliran ajaran Islam juga terjadi konflik, seperti golongan Mu'tazilah yang rasional dianggap melakukan bid'ah oleh golongan Salaf, sehingga mengakibatkan kehancuran karena mereka lebih mengunggulkan alirannya dan merendahkan aliran lain. Yang keempat yaitu kemerosotan ekonomi. Pendapatan negara menurun dan pengeluarannya meningkat, sehingga negara menjadi miskin. Pendapatan menurun dikarenakan banyaknya daerah yang penurunan pendapatan ini disebabkan oleh menyempitnya daerah kekuasaan, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti yang membebaskan diri sehingga sudah tidak membayar upeti lagi. Ditambah juga kerusuhan yang dialami oleh negara tersebut sehingga mengganggu perekonomian masyarakat, sehingga negara menjadi miskin karena harus membayar berjuta-juta dinar untuk membayar tentara asing untuk dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Perang Salib. Perang Salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara-tentara Kristen membawa simbol salib untuk memerangi umat Islam dari berbagai wilayah. Perang salib ini dimulai dengan pidato Paus Urbanus II di Clermont, sebuah wilayah di Prancis, dengan mengobarkan api semangat umat Kristen untuk perang salib dalam rangka merebut tempat-tempat keziarahan umat Kristen dari tangan umat Islam. Gereja mendukung sepenuhnya atas perang salib dan menjamin kehidupan keluarga dan relawan perang salib. Kekalahan tentara Romawi telah menaruhkan bumi permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib. Yang kedua, serangan Mongolia dan Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah. Dua kawasan terjauh di Cina terdiri dari kabilah-kabilah yang disalibkan oleh Genghis Khan pada tahun 603 sampai 654 Hijriah. Sebagai awal pemasaran Baghdad dan Khalifah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri Asia Kecil, Mongolistan, Persia, dan Asia Kecil lainnya. Pada sekitar tahun 1257, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar mereka mendesak karena tembok kota sebelah luar akan diruntuhkan. Akan tetapi Khalifah enggan untuk memberikan jawabannya. Maka pada tahun 1258, Hulagu menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim menyerah dan langsung berangkat ke pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan kepala pun juga keluar, dan 10 hari mereka semua
ekonomi, dan konflik antar agama. Adapun kesimpulan faktor eksternal yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah terjadinya perang salib yang dilancarkan oleh tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa di Asia Barat untuk menegakkan umat Islam. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.